Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Billahi tanda maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabata. Mohon izin Bang Sabah, mohon izin Bunda Cahaya. Bagi para muslimah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sebelum dilanjutkan, mari kita biasa mohon kepada Allah. Bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisyafa'ah Nabi Muhammad bi'idnillah waridallah barakah wal karamah Karsaba'ah Osmanillah Bisyafa'ah Nabi Muhammad Bi'idnillah Waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillahilladzi faddalana katsiran min ibadil mu'minin. Semoga berkah manakib ini untuk kita, untuk orang tua kita, keluarga besar kita, seluruhnya menjadi pengamal-pengamal pelestari thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ansarul Sunnah PKN, dan ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang manfaat hidupnya dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakah karmas dan doa kita hadratus syekh sahabat pada surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pagi hari ini kita masih dibisakan untuk duduk dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling mendapatkan kenikmatan yang paling utama, yaitu nikmat zikir. Jadi kita sering sekali diberikan kebahagiaan yang dasar luar biasa, yaitu kita bisa berzikir. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak mungkin kita bisa berzikir. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah telah dipertemukan oleh ahli zikir, oleh Allah dengan ahli zikir. Dan ahli zikir itu adalah guru agung kita Hadratul Syekh Pak Sahabas Qaddasallahu Sirah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap ditetapkan menjadi orang-orang yang suka berzikir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah, dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akhir-akhir ini sering sekali diingatkan oleh guru agung kita, yaitu agar kita senantiasa menggigit erat-erat, ya, jangan sampai terlepas. Jangan sampai terlepas kita dengan guru agung kita. Ya. Jadi melalui contoh yang telah diperagakan oleh Allah di atas, maka sudah saatnya kita mawas diri. Jangan sampai kita pun sebenarnya telah mengalami bala yang besar, yaitu berpisah dengan guru hanya karena persoalan yang kita anggap kecil. Ya. Sebagai contoh seperti kemarin, jelang pemilu, banyak sekali ikhwan kita yang diuji oleh Allah, dan sekarang pun kita masih tetap diuji oleh Allah, agar kita tidak terlepas dengan guru agung kita. Jadi banyak juga di antara saudara-saudara kita yang beranggapan urusan pemilu itu adalah urusan yang tidak perlu campur tangan guru, dan patuh kepada guru hanya karena urusan masalah tata cara zikir dan amaliyah ibadah saja. Padahal yang dimaksud patuh kepada guru itu adalah melaksanakan sebuah yang menjadi ketetapan guru, baik yang tersurat maupun yang tersirat, tanpa bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Sebab jika seorang murid sering melakukan reserve seperti itu, efeknya akan membuat murid tersebut tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Naudzubillah min dzalik. Lebih-lebih dalam persoalan amaliyah ibadah. Nah ini jangan sampai kita ini beribadah ini melenceng sana, melenceng sini, mampir sana, mampir sini. Harus fokus. Ya, harus fokus kita mengikuti guru agung kita. Seorang murid jangan sampai menambah atau mengurangi apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau, lebih-lebih hentikan amaliyah. Dengan kata lain, semuanya harus seragam. Jangan sampai terjadi misalnya, ini guru saya yang di sana begini, naudzubillah min dzalik. Guru kita ini satu, yaitu Kapang Sabas Qaddasallahu sirrahu. Mau tidak mau kita harus meninggalkan yang lain. Mohon maaf nih, kalau masih ada guru saya yang sana begini, yang sana begini, yang sana begini, beda dengan guru agung kita. Boleh, tetapi tidak boleh beda. Boleh kita mempunyai guru yang lain, tetapi tidak boleh beda. Oleh karena itu, kita harus benar-benar kita jangan sampai kita berbeda dengan guru agung kita. Kita tidak menginginkan kesesatan hati yang bisa berakibat terhadap kecelakaan dunia akhirat. Maka wajib bagi setiap yang beriman untuk tunduk patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Karena kita tidak bertemu dengan baginda Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita untuk tunduk patuh kepada ketetapan penerusnya, pewarisnya, yakni para ulama. Namun karena jumlah ulama yang sekarang ini teramat banyak, maka ulama yang masuk dalam kriteria pewaris pewaris Nabi yang wajib kita tunduk patuh kepada ketetapannya adalah ulama yang mursyid kamil mukamil, itu yang bisa memperbarui iman sekaligus bisa membuat orang yang memandangnya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan dawuhnya, khiyarukum,
madzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa rabbakum fil akhirati amalu. Pilihan kamu sekalian adalah orang-orang yang mengingatkanmu kepada Allah jika kamu melihatnya, dan menambah pengetahuanmu kata-katanya, serta membuat kamu terpesona dengan ibadah keakhiratannya akan perbuatannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita dibikin takjub ya. Kalau kita melihat guru agung kita, Pak Sahabas, Qaddasallahu sirah, kita akan takjub bagaimana istiqomahnya beliau di dalam beribadah, istiqomahnya beliau di dalam sholat. Beliau telah memberikan contoh sholat itu yang bagaimana, gitu ya. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasin, kecuali khusyuk. Makanya udah kita khusyuk di sini, senantiasa sholat selalu menghadap kiblat kita yaitu Ka'bah. Sebelum kita takbiratul ihram, Ka'bah sudah, ruhaniyah sudah di depan kita. Kemudian khusyuk qalbiyah, hati kita senantiasa zikir khafi, wukuful qalbi ya, hati kita senantiasa wukuf qalbi, sehingga di dalam kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ini kita senantiasa khusyuk. Dengan adanya khusyuk tersebut, ibadah jadi ringan. Jadi kalau kita tidak khusyuk pasti berat. Tapi ketika kita khusyuk, mau sholat, mau zikir, apalagi kita zikir sudah dibarengi dengan khusyuk, subhanallah, nikmatnya dasar luar biasa. Karena kita berzikir dengan asma Allah, la ilaha illallah, itu nama pertama Allah. Kemudian hatinya disertai dengan zikir khafi, maka kita akan menjadi ibadah yang tambah khusyuk. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratin takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Shadaqallahu alazim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka kita senantiasa terbimbing dengan guru agung kita melalui sohbah kubro. Tiap saat kita sohbah kubro, yaitu dengan amalia zikir, khotaman, manakib, itu berarti kita senantiasa menjaga kebersamaan kita dengan guru agung kita. Kita sohbah kubro, ketika kita amalia ini, guru agung kita senantiasa membimbing kita. Ketika kita ila hadratin nabiyil mustafa, kita disuakan oleh guru agung kita, disuankan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita khotaman, seluruh ahli silsilah, kita juga berkumpul dengan beliau-beliau sampai kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ketika kita menakipan adalah majelis ijtima, kumpulnya para kekasih Allah zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. 124.000 Nabi dan Rasul, kita kumpul dengan beliau-beliau, ya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kumpul dengan para kekasih Allah yang jumlahnya 124.000 yang bertugas, belum yang sudah tidak bertugas, subhanallah. Nah, kemudian majelis istimewa, kita mendengarkan ruhaniah kita, hati kita dibisikin ya oleh para kekasih Allah. Kita didatangi oleh para malaikat-malaikat mukarrabin ya. Seperti kemarin bahwasanya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tazanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, subhanallah. Jadi betapa bahagianya orang-orang yang senantiasa berzikir la ilaha illallah, malaikat Allah, ini bukannya satu ya. Banyak sekali para malaikat Allah yang datang yang mengikuti kita zikir sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, layak untuk qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul-kumpul dengan satu kaum untuk berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat ini datang merengkuh kita ya, merengkuh kita. Kemudian dalam Al-Quran tadi membisikkan ke dalam hati kita, Allah takhafu, jangan takut, wala tazanu, jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah, wabsiru, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Alhamdulillah, hilang semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita telah diberikan kesempatan, telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa kumpul dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mengapa orang-orang itu dimuliakan oleh Allah? Karena ahli zikir. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah membersamainya. Ana ma'hu, saya bersamanya. Nya siapa? Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepadaku, berzikir kepadaku. Subhanallah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita terus aja diistiqomahkan di dalam melaksanakan DKL zikir, khotaman, manakiban sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, kita terpilih menjadi orang-orang yang orang yang selalu bersama Allah Azza wa Jalla, orang yang bahagia, sehingga kita sudah pulang sebelum nyawa kehidupan terlepas dengan jasad kita, kita sudah pulang kepada Allah setiap saat. Semoga kita terus diistiqomahkan barokah karomah serta doa-doa kita. Hadratus Syekh Rasul Bos Qaddasallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan, ditolong oleh Allah untuk bisa berzikir kepada Allah setiap saat, bersyukur kepada Allah setiap saat, dan menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melalui bimbingan kepada kita Hadratus Syekh Al-Sabas Qaddasallahu Alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.